Oh, we can do this together. I bet you feel better when you dance it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Ibra berasal dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudulkan Masalah Perawatan pada Trauma Kepala. Yang pertama, kita memasuki definisi atau pengertian cedera kepala tersebut. Cedera kepala ataupun trauma yaitu suatu gangguan trauma dari otak disertai pendarahan intestinal dalam substansi otak, tanpa diikuti terputusnya kontinuitas dari otak. Cedera kepala ini suatu rangkaian kejadian patofisiologik yang terjadi setelah trauma kepala, yang dapat melibatkan atau komponen yang ada, mulai dari kulit kepala, tulang, dan jaringan otak, atau kombinasinya. Cedera kepala ini merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan pada usia produktif, dan sebagian besar hal ini terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa jenis cedera kepala. Yang pertama yaitu CKR ataupun cedera kepala ringan. Jika GCS antara 13 sampai 15, dapat terjadi kehilangan kesadaran kurang dari 30 menit ataupun kurang dari 2 jam. Jika ada penyerta seperti fraktur tengkorak, kontusio atau temotom sekitar 55%. Yang kedua yaitu CKS, cedera kepala sedang. Jika GCS antara 9 sampai 12, maka hal tersebut hilang kesadaran atau amnesia selama 30 menit sampai 24 jam. Dapat mengalami fraktur tengkorak, disorientasi ringan atau seseorang itu mengalami kebingungan. Dan yang ketiga yaitu CKB, cedera kepala berat. Jika GCS antara 3 sampai 8, maka seseorang itu mengalami hilang kesadaran selama 24 jam atau selama 1 hari, dan dapat menyebabkan terjadinya kontusio cerebral, laserasi atau adanya hemotonia atau seseorang itu mengalami edema. Adanya cedera kepala dapat menyebabkan kerusakan struktur, misalnya kerusakan pada parenkim otak, kerusakan pembuluh darah, pendarahan, edema, dan gangguan biokimia otak, seperti penurunan adenosis trifosfat. Perubahan permeabilitas vaskuler. Patofisiologi cedera kepala dapat terbagi atas 2 proses, yaitu yang pertama cedera kepala primer dan cedera kepala sekunder. Cedera kepala primer ini merupakan suatu proses biomekanik yang terjadi secara langsung saat kepala terbentur dan dapat memberi dampak kerusakan pada jaringan otak. Pada cedera kepala sekunder terjadi akibat dari cedera kepala primer, misalnya akibat dari hipoksemia, iskemia, dan pendarahan. Patofisiologi cedera kepala dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, cedera kepala primer. Yang kedua, cedera kepala sekunder. Yang ketiga, edema sitotoksik. Yang keempat, kerusakan membran sel. Dan yang kelima, apoptosis. Dan adapun penyebabnya, yang penyebab dari cedera kepala yaitu adanya trauma pada kepala meliputi trauma oleh benda. Seperti kita mengalami trauma karena waktu kecil pernah dilempar oleh seseorang menggunakan bola hingga kita mengalami fobia terhadap bola tersebut. Yang kedua, serpihan tulang yang menembus jaringan otak. Efek dari kekuatan yang diteruskan ke otak dan efek percepatan dan perlambatan, akselerasi, deselerasi pada otak. Selain itu dapat disebabkan oleh kecelakaan ataupun seseorang itu mengalami jatuh dan trauma akibat persalinan. Dan adapun komplikasi yang terjadi akibat cedera kepala tersebut adalah yang pertama, seseorang itu bisa mengalami pendarahan intrakranial, kejang-kejang, parase saraf kranial, meningitis atau abses otak, infeksi pada luka atau sepsis, edema cerebri, timbulnya edema plomium neogenik akibat peninggian TIK, ataupun kebocoran cairan cerebrospinal, nyeri kepala setelah seseorang itu mengalami kesadaran. Dan adapun cara untuk pencegahan cedera kepala.
Yang pertama yaitu kita mengetahui dulu penyebab seseorang itu mengalami cedera kepala. Adapun jatuh yaitu merupakan penyebab utama cedera kepala, terutama pada anak-anak dan lansia. Minimalis kejadian tersebut atau menanggulanginya dengan cara memastikan lantai yang kita gunakan tidak licin, ataupun menggunakan alat jalan atau alat bantu untuk seseorang yang tidak sanggup lagi berdiri atau seseorang yang belum mampu berjalan dengan sendirinya. Dan melakukan pengawasan pada saat seseorang itu menaiki tangga, menuruni tangga, ataupun ke kamar mandi. Dan yang kedua, cara menanggulanginya yaitu menggunakan helm bagi seseorang yang sedang mengendarai sepeda ataupun sepeda motor maupun saat seseorang itu melakukan sesuatu yang berisiko seperti menaiki skateboard atau berolahraga ski. Dan yang ketiga yaitu mengendarai mobil dengan aman, yaitu dengan menggunakan sabuk pengaman dan mengendarai aktivitas lainnya seperti tidak menggunakan handphone saat berkendara atau menyetir, tidak menyetir setelah meminum alkohol, ataupun tidak menyetir setelah menggunakan obat-obatan terlarang. Dan adapun diagnosa yang muncul ataupun diagnosa keperawatan yang muncul pada cedera kepala ini yaitu yang pertama ketidakefektifan perfusi jaringan yang berhubungan dengan perubahan status mental, perubahan perilaku, perubahan respon motorik, perubahan reaksi pupil, kesulitan menelan, kelemahan atau paralisis ekstremitas, dan paralisis. Diagnosa yang kedua, ketidakefektifan jalan napas yang berhubungan yang pertama faktor lingkungan, merokok, menghisap asap rokok atau perokok pasif. Yang kedua, obstruksi jalan napas. Terdapat benda asing di jalan napas, spasme jalan napas. Dan yang ketiga, fisiologis, kelainan dan penyakit. Demikianlah hasil presentasi saya, di mana ada kesalahan kejanggalan, saya banyak minta maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.